Qala ma'alif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Fa in kanat an-ni'matu diniyatun wajibatun kal imani was salati. Fa in kanat, maka jika ada apanya satu kewajiban itu, fa in kanat, maka jika ada apanya an-ni'matu nikmat berupa diniatan yang berhubungan dengan agama. Kalau itu berupa nikmat agama, ya. Kalau itu berupa nikmat agama, kemudian sesuatu yang wajib, wajibatan. Apa misalnya kewajiban yang wajib dalam agama itu? Kal iman, seperti A. Masalah iman, B. wassolati, atau masalah sholat. Fal munafasatu wajibatun, maka yang namanya persaingan, ya persaingan atau bersaing itu wajibatun, hukumnya adalah wajib. Paham ya? Kalau itu nikmat agama wajib. Apa? Ningkatkan iman itu wajib. Sholat, kalau sholat fardu berupa apa munafasahnya kira-kira? Penyempurnaan. Penyempurnaan. Ya, rukuknya, sujudnya. Kalau dalam sholat sunnah, iya penyempurnaan sama apa? Penambahan. Oh, yang biasanya dia sholat witir misalnya dia ngambil 3, dia ambil mulai pelan-pelan 5, ojo langsung 11. Nah, ya. Beban mari 2,5 kilo langsung 10 kilo, mereteli kan, pelan-pelan. Itu munafasa. Nah, munafasa di sini bagus. Maka dikatakan Imam Ghazali bukan bagus lagi, wajibah. Wajib hukumnya. Paham ini? Terus? Wa in kanat minal fadaili fal munafasatu mandubun ilaiha. Wa in kanat minal fadail, ini bagian yang kedua ini. Wa in kanat minal fadaili, maka jika ada apa? Nikmat agama. Kembali kepada atasnya itu. Fa in kanat an-ni'matu diniyatan, tapi minal fadail. Ya. Kalau secara gampangannya bukan minal fadail, apa? Sunniyatan, yang disunahkan. Kalau memang itu nikmat agama, sesuatu yang disunahkan, fal munafasatu, maka yang namanya berlomba-lomba mandubun ilaiha. Berlomba-lomba, fal munafasatu, maka berlomba-lomba mandubun ilaiha. Sesuatu yang disunnahkan. Itu kalau, jadi sudah ketemu dua di sini. Kalau itu nikmat agama berupa yang wajib, berlomba-lomba wajib. Kalau itu nikmat agama berupa yang kesunahan, fadhail, keutamaan-keutamaan, maka yang namanya berlomba-lomba itu sunnah. Dua sudah ketemu. Terus? Walaysat karahatu Wa in kanat minal mubahati fal munafasatu mubahatun. Itu. Yang ketiga sekarang, wa in kanat, maka jika ada apa itu nikmat agama? Minal mubahati, dari sesuatu yang mubah. Apa misalnya mubah ya? Pakaian ya. Pakaian kali ya. Biasa itu kalau sholat itu dia menggunakan kaos. Nanti gaya takwo, ndak hem. Itu hem. Apa namanya gitu? Kelambi, itu kaos, baju, tapi baju lengan pendek. Kelihatan itu kok bagus ya, hem panjang. Takwo pertama kok harim. Kok wedok, budilan tok
Ini berdilan. Lama-kelamaan dengarkan ilmu, oh ndak wis polos. Itu mubahah. Tapi rentan kepada apa ini? Hah? Apa? Bukan. Rentannya, bukan kalau sunnah bagus sih, bukan rentan namanya itu. Akibat negatifnya, apa? Sombong. Karena mubahah ini. Kalau wajib ente mau sombong gimana? Nggak bisa. Jadi sesuatu yang sombong itu kalau wajib sulit. Ini tahu nggak? Anak tadi sholat subuh loh. Ya harus sih. Kalau wajib itu kalau mau jadi sesuatu yang sombong sulit. Karena diwajibkan. Yang rentan itu kalau tidak wajib ini laksanakan. Nah itu bisa jadi. Terus? Walaysat karahatu at-takhallufi wan nuqsani fil mubahati haraman. Lakin yanqusu minal fadaili. Dikatakan di sini apa? Walaysat karahatu takhallufi wan nuqsani. Dan bukanlah karahatu takhalluf, ya, kebencian, at-takhalluf tertinggal, wan nuqsan kekurangan, fil mubahati dalam sesuatu yang mubah itu bukan haraman, bukanlah sesuatu yang haram. Itu urusan yang mubah ini kalau ada kebencian untuk tertinggal, ada kekurangan sehingga kepingin nambah, ndak popo. Ini tergantung ukuran kemampuan. Sampean mampunya gimana gitu Mas? Oh anak beb kepingin masuk bulan suci, kepingin masuk ketika bulan Rabiul Awal itu kepingin buat maulid. Tapi anak kepingin, dulu anak ngundang 10 orang, kepingin 20 orang sekarang. Tidak mau tertinggal sama itu, tidak haram. Asalkan bukan sesuatu yang bertentangan sama syariat. Terus? Walakin yang kisu salah, angkoso yang kosu yungkisu. Walakin yungkisu minal fadaili. Terus? Wa yunakidu az-zuhda wa tawakkula wa ridha. Walakin akan tetapi ya, meskipun tidak haram, urusan yang mubah anak kepingin lebih. Tidak haram ya. Aku tidak kepingin tertinggal. Contoh paling gampang ya apa ya? Tempat pendidikan. Anak kepingin tempat pendidikan itu aulanya besar gini, kemudian AC-nya AC duduk. Tujuannya supaya mereka ini enak, semakin fokus. Nah, itu kan mubah, sesuatu itu mubah. Ya mana? Dak haram Mas. Tetapi walakin yungkisu, angkoso yungkisu. Akan tetapi keinginan itu mengurangi. Akan tetapi keinginan itu mengurangi minal fadhail, dari berbagai apa? Keutamaan atau pahala. Akhirnya nanti mengurangi pahala. Ini mungkin bisa tidak semangat mungkin kali ya. Mosok melebihin ngajarku ngene tok. Tempatnya wis ngene tok melebihin. Nah, mengurangi ini nanti. Apa ini? Fadhail. Fadhail ini pahala-pahala. Kota-kota pahala-pahala maksudnya. Wa yunaqidu bertentangan az-zuhda kepada zuhud, tidak cinta dunia. Bertentangan apa? Tawakul. Makna tawakal kepada Allah. Waridho, dan makna keridhaan kepada Allah. Nanti kurang. Itu ya. Nah ente kalau ngelihat seperti itu ya, ente lihat Habib Abdullah Haddad itu Sahibu Rotib, itu kan memiliki murid
cuma 2 selama hidupnya. Beliau itu selama hidup dikenal 2 orang tok. Hanya afrod lah beberapa orang. Tapi muridnya itu 2. Di antaranya siapa? Habib Ahmad bin Zain. Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi. Itu Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi dikatakan seperti Imam Syafi'i. Ya. Cuma tidak buat madhab. Karena apa? Karena pendahulunya tidak ada yang seperti itu. Tetap ikuti Imam Syafi'i. Itu hanya ngacokan. Ente tahu tidak tempat belajar beliau itu? Ini masjidnya Allah Haddad. Di sini rumahnya. Rumahnya tingkat 2. Dari masjid ini ke rumahnya ada tangga. Tangganya gini. Terus seperti tempat kotaan itu. Baru naik ke atas. Ngajarnya di mana? Di kotaan itu. Tangga. Tempat seperti pertemuan antara 2 tangga. Lihat gini kan ada kan? Pertemuan antara 2 tangga itu. Baru naik. Ngajarnya di sana. Di pertemuan antara 2 tangga naik. Dari lantai dasar ke lantai tengah, dari lantai tengah ke atas. Di situ tempat ngajarnya muncul Habib Ahmad bin Zain. Ya anak kepingin lah Beb, berarti kayak tempat-tempat yang lain gitu, AC, apalagi AC-nya menggunakan apa jenis AC apa sing kotak ndukur kan? Central lock. Tadi udah nyetek wis murup dhewe to ndukur. Ya kan? Tapi jangan sampai ente tempat pendidikan seperti itu, roa itu Musa ndak se Eropa. Masya Allah tempat pendidikannya Masya Allah 20 juta, 21 juta. Sudah masuk di sana. Kalau masuk kelambian, dasi, wah, ndak apa-apa, boleh, ndak apa-apa. Kartu apa itu? Penal. Ndak perlu gini sudah. Tit. Nggak apa-apa, tapi jangan sampai ente sudah seperti itu bongol ya ojo buyar ente ya, nggak boleh, nggak iso joko-joko betul, hilang ente makna pahala, hilang ente makna zuhud, hilang ente makna tawakal, hilang ente makna ridho sama Allah, gitu. Hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wa huna daqiqatun wa huwa annahu 'inda ya'sihi min ayyana la mithla tilkan ni'mati wa huwa yakrahu takhallufahu rubbama malas nafsuhu ila mahabbati zawalin ni'mati. Wa huna, dan di dalam masalah ini daqiqatun, ada sesuatu masalah yang samar. Wahuna, dan dalam masalah ini daqiqatun, ada sesuatu yang samar. Apa itu? Wahwa, yaitu annahu, sesungguhnya inda ya'sihi, yaitu ketika dia ya'sun, dia ini sudah putus asa. Putus asa apa? Min dari ayyana la mithlatil kan nikmati, mendapatkan permisalan nikmat tersebut. Jadi keinginan ente ini tidak terpenuhi. Jadi tinggal ambisi tok. Itu mau tidak mau ngefek. Mau tidak mau. Meskipun tetap belajar, meskipun tetap ini akan ngefek. Kalau bahasa simpelnya gini. Kalau orang itu terlalu ambisi kepada sesuatu yang mubah, ambisi kepada sesuatu yang mubah, kapan ambisi itu tidak dapat dia dapatkan, tidak dapat dia gapai, meskipun aktivitasnya tidak berubah, mau tidak mau ada ngefek. Samar ngefeknya itu. Apa? Wa huwa yakrahu takhallufahu. Dia tidak menyenangi tertinggal dengan yang lainnya tadi itu. Lek bosok kita orang yang gerundel. Ngajar iya masih an. Taklim iya. Tapi iya ya. Mulai biyen segini tau ya. Mulai biyen ngene tok. Lho apa? Ndak apa-apa. Cuman ndak endelok arek-arek iku lho. Itu mau ndak mau sudah ada samar itu.
Itu kalau masalah di sini dakikotun, satu yang samar, yang tipis kata Imam Ghazali. Kalau diteruskan ngerusak pokok nanti. Itu ibaratnya gini, ada kayu, itu nyumet korek. Sulit lah, ibaratnya korek pentulan ngono iku iso bakar kayu besar gini. Tapi kalau diteruskan diobong gini, kobong. Akhirnya kayu yang tumpuan terbakar hangus nanti. Gara-gara apa? Satu batang korek. Korek jelas itu. Ya. Bahkan apa? Rubbama malat suhu. Bahkan condong jiwanya itu untuk apa? Ila mahabbati, kepada kecintaan zawalin nikmah, hilangnya nikmat alal ghair. Itu hilangnya nikmat orang lain itu. Bahkan tidak jarang dia akan menyenangi nikmat yang ada pada orang itu hilang, naudzubillah. Akhirnya apa namanya? Hasud. Habis. Ya. Ini zawalin ni'mah al-ghair ini. Iya. Nanti ya. Saingan misalnya, ketok itu bagus bangunan ini. Kok suatu saat atau bangunan itu sing dia inginkan itu apa? Kopong. Gini tok iki wis seneng iki kan. Nggak ngomong karo ngene tok. Itu jangan seneng kon. Kalau sudah seperti itu, berarti jiwanya kita ini sudah senang untuk hilangnya nikmat pada orang lain. Dan itu yang dinamakan dengan iri. Habis. Na'udzubillah. Makanya dia bilang apa tadi? Itu bagikan api kecil yang akan membakar tumpuan kayu. Hati-hati. Minta sama Allah ini. Tapi istiqomah ini. Itu yang paling sulit. Orang itu kalau memulai itu gampang. Tapi untuk istiqomah di jalan itu yang sulit. Itu butuh hidayat sama Allah. Terus? فإن كان لو ألقي الأمر إليه لسعى في إزالتها فهو حسد مذموم. Kalau fa'ingkana maka jika ada urusan tadi itu lau ulqiyal amru, jika urusan itu diserahkan total kepada dia, ilaihi, kepada dia. Kalau dia punya kekuasaan, kalau dia punya kemampuan, la sa'a fi izalatiha, dia akan berusaha untuk menghilangkan nikmat tersebut. Saking dan duit kemampuan, udah wis bidone. Jadi kadang-kadang orang tidak mampu itu nikmat dari Allah juga. Iya betul kan? Kadang-kadang ketidakmampuan yang ada pada diri seorang itu tidak selamanya itu merupakan sesuatu yang jelek. Bosok gampangan ini. Kenapa kok anak ngajar tidak punya pabrik? Sedangkan ada yang punya pabrik, ada yang punya toko, ada yang punya ini. Konco-koncoku dewe gitu ya. Itu bukan selamanya sesuatu yang jelek. Karena bisa jadi kalau kita punya kesibukan seperti mereka, kita tidak akan bisa duduk seperti ini. Gitu. Makanya kata Imam Ghazali, kalau andai dia diberikan kemampuan untuk itu, sudah la sa'afi izalatiha, dia akan menghilangkan nikmat saudaranya tadi itu. Kalau sudah seperti itu, fahuwa, maka itulah hasadun madhmum. Itu adalah bentuk hasad. Itu adalah bentuk iri yang tidak diperkenankan, yang dicaci, yang tercela. Terus? Wa in kana tarda'uhu at-taqwa fa yu'afa amma yajiduhu fi tab'ihi.